Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Dan kayak kemarin, Ibu mau ngingetin kalian, pokoknya belajarnya harus semangat. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena ada di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah berfirman nih. Katanya, Allah akan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, kita semua pasti mau dong ditinggiin derajatnya sama Allah. Nah, kalau mau ditinggiin derajatnya, berarti harus belajar supaya punya banyak ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih sama seperti pertemuan pertama kemarin, perintahnya sama, yaitu apa nih perintahnya? Perhatikan beberapa perintah di bawah ini. Satu, catatlah poin-poin penting dari materi ini di buku catatanmu. Yang kedua, siapkan minimal satu pertanyaan untuk diajukan saat kelas berlangsung. Jadi, anak-anak semua masih sama kayak kemarin ya, harus mencatat poin-poin penting dari materi ini di buku catatannya, dirangkum, ditulis yang penting-pentingnya di buku catatan. Yang kedua, siapin minimal satu pertanyaan, minimal satu dan boleh lebih dari satu, yang banyak juga nggak apa-apa. Intinya kalian wajib nyatet dan wajib ada pertanyaan yang sekiranya anak-anak masih bingung sama materinya ditulis pertanyaannya apa. Nanti besok pas waktu kita belajar kita bahas, oke? Di pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang lingkaran, tapi lingkarannya lingkaran yang kedua atau bagian yang kedua. Di lingkaran kedua ini kita mau bahas apa, Bu? Ada dua topik yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Yang pertama adalah kita akan mengetahui nanti bagaimana hubungan antara sudut pusat, keliling lingkaran, dan panjang busur lingkaran. Yang kedua, bagaimana sih hubungan antara sudut pusat, luas, dan juga luas juring lingkaran? Luas ini luas lingkaran ya maksudnya. Jadi nanti itu sudut pusat, keliling, panjang busur itu akan berkaitan. Nah, sudut pusat, luas, dan luas juring juga akan berkaitan. Bagaimana kaitannya? Kita lanjut. Yang pertama, panjang busur sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Dan yang kedua, luas juring itu sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Nah, bagaimana Bu di gambarnya? Lihat di sini. Panjang busur katanya itu sebanding dengan pusat lingkaran, sudut pusat lingkaran. Masih ingat nggak pertemuan pertama kemarin? Panjang busur itu yang mana? Nah, panjang busur itu yang merah ini. AB ini adalah panjang busur. Itu sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Sudut pusat itu adalah sudut pusatnya AOB. Nah, sebanding ya. Yang kedua, luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Masih ingat nggak luas juring yang mana? Juring itu yang mana? Benar, juring itu adalah daerahnya, yaitu yang warna merah ini. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Itu disebut dengan juring. Itu sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian. Sudut pusatnya mana? Yang ini AOB. AOB ini adalah sudut pusat. Dua poin ini harus diingat ya sama kalian. Terus sekarang kita masuk ke rumus. Bagaimana sih cara menghitung panjang busur dan bagaimana juga cara menghitung luas juring? Udah ada rumusnya. Lihat gambar ini dulu. Sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Ini busurnya ya, menghadap busur AB. Maka rumus mencari panjang busur AB, rumus yang warna merah ini, rumus panjang busur AB itu cara nyarinya yaitu sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ini rumusnya harus dihafal. Keliling lingkaran, masih inget nggak keliling lingkaran rumusnya apa? Nih Ibu ingetin lagi ya, keliling lingkaran itu rumusnya 2πr atau pi kali D. Jadi boleh pakai 2πr, boleh juga pakai pi kali D, tergantung dari yang diketahui oleh soal. Dengan R jari-jari dan D ini diameter ya. Pi-nya berapa? Pi-nya itu 22/7 atau 3,14.
Itu tadi untuk mencari panjang busur. Sekarang bagaimana cara menghitung luas juring? Kalau diketahui luas lingkaran dan juga sudut pusatnya, rumusnya adalah sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Hampir mirip ya, yang membedakan hanya di keliling dan luasnya saja. Kalau mencari panjang busur itu dikali keliling lingkaran, kalau mencari luas juring itu dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Rumusnya adalah pi r kuadrat. Dengan R-nya jari-jari dan Pi-nya 22/7 atau 3,14. Dua rumus ini harus diingat, oke? Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar lingkaran ya, gambar lingkaran dengan sudut pusatnya AOB atau pusatnya di O dan 14 cm ini apa? Ini adalah jari-jari dengan jari-jarinya 14 cm. Katanya titik O adalah pusat lingkaran dan diketahui bahwa sudut AOB itu besarnya 135 derajat. AOB, sudut AOB berarti di sini ya. Nah, sudut AOB ini katanya sudutnya besarnya 135 derajat. Derajat. Nah, yang ditanya apa? Berapa sih luas juring OA? OA? Astagfirullahaladzim, maaf. Berapakah luas juring OAB? Luas juring OAB berarti yang ini ya, di sini luas juring OAB-nya berapa ditanya. Harus ingat rumusnya. Rumus luas juring OAB apa? Yaitu sudut AOB, besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali pi r kuadrat. Sudut AOB-nya berapa? Sudut AOB-nya 135 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dan dikali 14 kuadrat. Tadi pi r kuadrat itu rumus apa? Rumus luas lingkaran. Nah, kita bisa perkecil nih cara ngitungnya. 135 per 360 itu sama-sama dibagi 45. Jadi, sama-sama dibagi 45 hasilnya 3/8. Dikali 22 kali 2 kali 14. Loh Bu, kok bisa dari 22/7 dikali 14 kuadrat jadinya 22 kali 2 kali 14? Bisa. Ini caranya kayak gini. Ini kan tadi 22/7 dikali 14 kuadrat ya. Berarti kalau 14 kuadrat itu 2 kali ya 14-nya. Dikali 14. Nah, ini bisa kita coret. 7 sama 14-nya. Sama-sama kita bagi 7. 7 bagi 7 itu 1, habis ya. 14 dibagi 7 itu 2. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan. Berarti jadinya 22 dikali 2 dikali 14 gitu. Setelah dihitung, maka ketemu hasilnya 231 cm kuadrat. Berarti luas juring OAB adalah 231 cm kuadrat. Paham ya untuk mencari luas juring? Sekarang contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah pizza berbentuk lingkaran. Enak ya pizza ya. Jika diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm, berapakah panjang busur pizza tersebut? Kita jawab ya. Diketahui. Apa yang diketahui di soal? Yang pertama katanya alfa atau sudut pusatnya 35 derajat. Ya kan nih? Jika diketahui sudut pusatnya 35 derajat, berarti diketahuinya sudut pusat atau disebut dengan alfa ya. Itu 35 derajat. Terus dan jari-jarinya 7, berarti diketahui juga jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya apa? Ditanya berapakah panjang busur pizza tersebut? Berarti yang ditanya adalah panjang busur. Kita jawab. Ingat tadi rumus panjang busur apa? Ayo, cara nyari rumus panjang busur. Ya, rumus panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Loh Bu, tadi yang pertama yang di rumus itu sudut AOB. Kok yang di sini jadi alfa? Karena di contoh yang tadi itu ada gambarnya. Gambarnya itu diketahui bahwa sudutnya namanya AOB.
Nah, sedangkan di soal ini kan nggak ada gambarnya dan nggak dikasih tahu tuh sudutnya tuh apa, sudut pusat namanya apa. Kalau sudut pusatnya nggak diketahui namanya apa, kita tulis sebagai alfa gitu. Rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi r atau rumus keliling lingkaran. Kita masukkan yang diketahui. Alfanya berapa? 35 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya sama ya 22/7 dan dikali itu 7. Setelah dihitung, 7 ini bisa dicoret ya, jadi habis. Maka ketemu hasilnya 4,27 cm. Berarti panjang busur lingkaran tersebut adalah 4,27 cm gitu. Paham ya? Untuk mencari rumus panjang busur dan bagaimana mencari rumus luas juring. Intinya, kalau panjang busur itu dikali keliling lingkaran, kalau luas juring dikali dengan luas lingkaran gitu. Oke, cukup sekian materi kita pada pertemuan kedua ini. Ibu ingatkan lagi perintahnya, harus diikuti ya perintahnya. Silahkan dicatat, dirangkum, diulang-ulang lagi videonya. Kalau belum paham, silahkan dipahami. Dan siapkan minimal 1 pertanyaan gitu. Ibu minta maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian. Nanti kita bahas lagi di kelas ya kalau ada yang masih bingung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.